silakan kembali duduk. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita harus untuk kita melanjut? Bapak sekalian, pertama apa yang menjadi kampanye saya, terus terang saja saya tanya sama yang pakai baju apa namanya, pakai kacamata, pakai kopiah itu, hadiah murasi, hadiah abang kali Pak. Pak Bupati, kalau Bapak tidak menyalakan lampu 24 jam di Tomia di kali depan, saya tidak akan dukung Bapak. Saya juga bilang, kalau saya juga tidak menyalakan lampu 24 jam di kali depan dan Binongko, saya juga tidak calon. Nah, kenapa? Bos, tidak akan mungkin ada yang mendengar orasi-orasi lah. Pasti dibilang, wah banyak bicara, hanya bohong saja. Ya tahu? Sedangkan saya sudah buktikan masih ada lagi yang bilang saya bohong. Ada yang lebih keras lagi, lebih resmi, ada yang bilang saya Wiraul. Wiraul itu tinggi besar, saya ini kecil kurus. Ya kan? Nah, kenapa harus lanjut? Saya perlu sampaikan kepada Bapak Mai bahwa alhamdulillah beberapa program-program rakyat termasuk bantuan, saya sangat yakin di zaman saya ini bantuan betul-betul banyak. Di sini ramai ya? Rumah itu beda rumah. Setiap tahun saya selalu anggarkan untuk daerah ini dari APBD kita untuk 500 rumah, ada 5 miliar rupiah. Tidak hanya mengandalkan beda rumah dari pusat. Setiap tahun saya anggarkan 5 miliar untuk beda rumah 500. Saya bantu 10 juta satu rumah gratis. Tahun ini kurang, hanya 300-an. Kenapa? Karena uang daerah dipakai untuk anggaran pemilu kada ini hampir 50 miliar. Sehingga tahun depan insya Allah normal lagi. Kedua, BPJS Kesehatan untuk kesehatan gratis kita tadi sudah disinggung. Tahun ini saya bayarkan berapa? 29 miliar 800 juta. Untuk apa? Menjamin kesehatan gratis seluruh masyarakat Wakatobi. Supaya kita tidak susah, tidak berpikir untuk masuk rumah sakit. Bahkan di sebuah desa-desa kelurahan, saya pasang dan saya gaji 3 orang anak-anak kita perawat. Di samping untuk mereka betul-betul tadi penghasilan tambahan sebelum mereka dapat kerja yang layak, mereka juga misinya adalah mencari keluarga-keluarga kita yang sakit, yang takut masuk rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Ambulansnya saya sudah titip di BTD, silakan pakai ambulans itu gratis. Kalau kemudian mau dibawa ke Wakatobi, ke Bangi-Bangi, itu juga ada di Tomia yang kita gratiskan. Senang kan? Senang tidak? Tapi jangan kita sakit-sakit. Doa saya selalu kita panjang umur. Begitu pula untuk perangkat masjid, guru-guru ngaji, kemudian tenaga-tenaga rentan, tenaga rentan. Siapa mereka? Rentan itu artinya tidak memiliki penghasilan tetap. Bekerja, petani, nelayan, tukang kayu, tukang batu. Ini kita akan cover dengan BPJS tenaga kerja. Ini untuk melengkapi pengkabaran atau asuransi kesehatan. Ini kita lakukan. Ada 58 orang di sini, tanpa sadar saya sudah tanggung. Ke depan kita akan perbanyak supaya seluruh nelayan petani terutama kepala keluarga itu tertanggung. Tujuannya untuk apa? Kalau dia sakit dibiayai. Bahkan kalau dia sakit terus dia istirahat panjang, maka ada pengganti penghasilan sepanjang selama 1 bulan, ditambah juga diobati BPJS sampai sembuh. Kalau dia meninggal, asuransi menanggung 42 juta untuk ahli waris. Kita kasih. Ini gratis. Saya juga sudah bayarkan yang kita tanggung tahun ini. Ke depan kita akan perbanyak. Selanjutnya untuk kebutuhan nelayan. Nelayan, ya kan kemarin dikatakan lagi di Lagongga. Seharusnya Lagongga ini menjadi pusat perikanan. Ya kan begitu? Saya bilang karena dia bicara di Lagongga. Kalau dia bicara di Bali pasti bilang begitu lagi. Kalau dia bilang di Makoro pasti bilang begitu lagi. Pertanyaannya, apakah setiap desa harus kita bikin sebagai pusat perikanan? Kan tidak mungkin. Kan begitu? Kita bikin bicara rasional saja. Jangan karena kita mau dapat simpati, kita bicara apa saja di situ. Nah gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini kita perbaiki untuk pabrik es, teman-teman penampung itu yang ada di Tomia. Kebetulan kita sudah punya, tahun ini kita perbaiki supaya bisa produksi. Di SPT dari mana Pak? Ya, ini tahun depan kita memang bikin sedemikian rupa sebanyak-banyaknya untuk sebesar-besarnya untuk sentra bisnis perikanan terpadu kita. Ya, salah satunya adalah Krosoris. Memang kita targetkan 200 sampai 300 ton. Kemudian pabrik es dengan ANABF. Tahun depan kita dapat alokasi anggaran hampir 20 miliar dari Kementerian Kelautan Perikanan.
Sudah kita mulai. Nah, alhamdulillah tahun 2025 Olah Hidup Barat kita juga merencanakan untuk pembangunan pasar ikan di sini sebanyak anggaran sebanyak 1,5 miliar rupiah. Olah Hidup Barat pasar ikan, kan kita ada lokasi di sana, lokasi daerah. Saya bikinkan pasar, karena kalau di pasar yang ada di Ruko itu kan sempit sekali. Ya, kayak bagus. Nah, di sana kita juga butuh perumda. Perumda kita ini Bapak Ibu sekalian untuk mengelola semua potensi perikanan kita, termasuk udang faname yang sekarang diisukan oleh teman-teman sebelah. Udang faname makan uang miliar tidak ada hasilnya. Iya, maunya kayak kita habis kita panen, kita jual, kita akan pakai uangnya lagi untuk putar lagi. Beli benur, beli bibit, kita pelihara lagi. Tapi itu tidak bisa begitu. Kenapa? Karena itu masih anggaran dari perikanan. Supaya bisa berulang-ulang, minimal 2 kali setahun, itu harus ada namanya pertanggung daerah. Kita belum ada. Kenapa belum ada perumda? Sudah 2011 saya kasih rancangan perdanya kepada DPRD. Tetapi karena ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu tidak menjadi warna merah dan bukan teman kita, sampai hari ini tidak pernah dibahas. Apa uangnya ada? Ada uangnya, ada anggarannya. Anggarannya habis, perdanya tidak ada. Sekarang kita rame-rame tanya kepada mereka, kenapa yang begini-begini saja kamu orang tidak bahas? Sementara itu adalah tugas dan kewajiban kalian. Fungsi DPR 3, bikin peraturan daerah atau fungsi legislasi, kemudian tetapkan anggaran, ya seperti APBD perubahan, APBD hidup, kemudian fungsi pengawasan. Kontrolnya luar biasa. Biar saya kasih pindah orang ke sini, kita dianggap sebagai hukuman. Kontrol luar biasa. Padahal di sini di istimewa SD, SMP kita ini juga masih butuh guru, banyak kekurangan guru. Kita bawa guru, mereka anggap sebagai hukuman. Bahkan di sana dijanjikan kalau kami jadi bupati tidak akan ada yang berpisah antara suami dan istri. Ya, kami gitu. Saya bilang kalau tidak mau pisah-pisah ya ikut. Kalau suami mau dari Binongko, istri pun ikut Binongko. Kan gampang saja. Betul nggak? Tapi kalau harusnya maunya semua itu dibagi-bagi kelebihan, Binongko kekurangan. Dan itu kenyataan. Semuanya saya bawa ke sini disoroti. Saya bilang seakan-akan Binongko ini bukan daerah yang harus kita perhatikan, bukan Wakatobi. Nanti mau suara baru kita turun ke sini menyampaikan berita bagus dan janji-janji yang bagus-bagus. Betul nggak? Saya kalau terserang sekali lagi, kalau saya tidak bikin jalan, tidak bikin listrik, saya tidak mau kampanye lagi saya. Kemudian Bapak sekalian perlu saya sampaikan, termasuk beasiswa, alhamdulillah, termasuk juga baju sentuhan, karena itu sudah diprogramkan di sebelah. Beasiswa baju sentuhan saya bilang, itu kan kita sudah lakukan. Modernisasi kampung nelayan sudah kita lakukan. Tahun 2023 nelayan maju, kampung nelayan maju oleh KKP sudah ada di Mola, tahun depan ada di Kaledupa. Sudah kita lakukan. Masalah pesawat, tanggal 31 Oktober insya Allah terbang lagi. Dan itu terbang dengan pesawat yang besar sejarah buat Wakatobi, pesawat Airbus A320 yang 180 orang penumpangnya. Hanya berdoa mudah-mudahan sekali nyiri itu masih aku tengok mengatakan oke Facebook dan segala macam tentang pesawat ini, mudah-mudahan menjadi penumpang pertama dan selalunya terbang untuk mengisi pesawat ini. Jangan sampai justru mereka ngomong-ngomong padahal mereka sendiri tidak pernah naik pesawat. Kampanye begitu. Kemudian tadi saya sudah Pak Ihar, tadi air dengan betes ya, ingat ya, jadi catatan kita di sini untuk kita berlancar. Kemudian ada yang menjanjikan tentang alur masuk. Betul nggak? Ya, saya bilang ini juga tetap kita komunikasikan dengan teman sekolah. Saya tidak terlalu menjanjikan pasti untuk ini, tapi saya berusaha karena sudah menjadi kebutuhan kita semua. Tapi sekali lagi kita tetap usahakan untuk komunikasi karena kewenangan daerah itu betul-betul dibatasi hanya sampai di pinggir saja. Setelah itu ada kewenangan KKP dan kewenangan juga dari Taman Nasional. Kita upayakan. Saya sudah tahu bahwa ini menjadi keinginan dan menjadi harapan dari seluruh masyarakat Wakatobi. Bapak sekalian, saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa saya sampaikan pada hari ini bisa memperjelas terkait dengan isu-isu terkait dengan klaim-klaim. Yang penting bahwa pertama-tama semua yang menjadi program prioritas kita, baik untuk merdeka sehat, merdeka pangan, merdeka belajar, itu kita upayakan untuk kita lanjutkan, kita maksimalkan ke depan. Bahwa sekarang memang masih ada yang belum sempurna, saya mengerti juga, saya paham, apalagi waktu saya tidak sempurna.
hanya 3 tahun 3 bulan saat ini. Kedua, saya perlu menyampaikan bahwa untuk KSPN Wakatobi anggaran tidak pernah ada, maka alhamdulillah tahun 2024 yang masuk ke Wakatobi itu sudah hampir 700 miliar rupiah. Ya, alhamdulillah. Orang hanya mengklaim, tapi juga tidak ada manajemen saya untuk berproses. Kalau ada yang bilang, sampaikan saja Bapak Bupati masih hidup, nanti kita tanya dia. Tidak perlu cerita banyak-banyak kepada kami, Pak Bupati sudah menceritakan semuanya kepada kami. Impres tidak pernah ada, alhamdulillah Binongko dan Kaldupa sudah kita nikmati. Binongko dengan Tomia 63 miliar tahun 2023. Sekarang kita tinggal lanjutkan apa yang telah kita mulai. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan mencoblos nomor 2 pada 2024. Siap? Ingat, Temia lama janji kita, Temia lama gumau, Temia lama pikirin kita, Temia lama mohon kita. Bisa dimengerti saya bahasa Banci? Ya? Tapi mereka ini bukanlah orang-orang baru di Wakatobi. Orang-orang yang kita sudah tahu apa jasanya, apa perbuatannya, hitam dan putihnya kita sudah tahu. Betul? Jadi topar saya kita percaya juga dengan analisa. Topar saya kita pikirin lagi, analisis dalam biar. Kedua, Wakatobi bangkit, Wakatobi terpuruk, harus kita bangkitkan. Kenapa kita bangkitkan? Karena terpuruk. Saya perlu menyampaikan tugas seorang pimpinan memberikan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan harapan yang bagus kepada masyarakat. Bukan membuat rumor, bukan membuat isu yang membuat gaduh. Itu tugas pimpinan. Mereka ibaratnya seorang kapten, kalau menjalankan kapal dengan penumpang, walaupun itu air sudah setengah masih di tangan para penumpang, tenang, ini tidak akan ada apa-apa. Sambil kita berusaha. Tapi sekarang kita justru sampaikan, Wakatobi sudah hancur. Hancurnya bagaimana? Pertumbuhan ekonomi kita 4,4%. Iya, tahun 2020 saya mulai dari 0,7, tidak sampai 1%. Hebatnya 2023 4,4%, itulah pertumbuhan ekonomi tertinggi daerah ke-6 di Sulawesi Tenggara. Yang kalahkan kita siapa? Yang punya tambang. Kita punya apa? Kita punya laut. Kedua, kita punya bupati yang bisa memikirkan masyarakat kita. Ya kan? Apakah kemudian pertumbuhan ekonomi tinggi itu akan mengikuti kesejahteraan? Belum tentu. Kuncinya apa Pak Bupati supaya bisa kami sejahtera? Kuncinya uang ini bungkale, distribusi, bagi-bagi. Kalaupun uang dari banyak, kalaupun pertumbuhan kita tinggi, kalau ini dikuasai oleh sekelompok orang, yakin bahwa ini masyarakat banyak tidak akan mendapat manfaat. Betul? Kita sudah punya pengalaman, banyak acara di sini, ada festival di sini, tapi aqua pun kita harus bawakan dari daerah lain. Betul nggak? Sekarang 2021 saya memberikan instruksi Bupati nomor 1 2021, pekerjaan yang ada di Binongko belanja di Binongko, supaya apa? Uang ini bisa dinikmati juga oleh pemilik-pemilik barang yang ada di Binongko. Begitu pula Tomia dan Kaldupa. Tujuan untuk apa? Uang ini berputar untuk kita, berputar di daerah kita sehingga bisa dirasakan oleh semua pihak. Begitu. APBD kita turun, dari kita kasih tahu. Lebih pintar ibu-ibu mengelola uang daripada Bupati. Sampai saya buka buku, sama saya minta Pak Peda, kirimkan saya APBD kita mana yang paling tinggi. Wakatobi ini kayak apa? Semua berita di sana itu hoax semua atau alias bohong. Tertinggi APBD Wakatobi itu tahun 2023 berapa? 973 miliar. 2023 bukannya siapa? Sudah saya baru tahun lalu. Tahun ini berapa? 900-an. Ada yang mengatakan lagi 700 juta lebih, 700 miliar lebih. Saya bilang kamu orang dapat data di mana? Kamu orang dapat berita di mana itu? Kenapa kamu orang tidak tanya Kadis Keuangan dulu, tidak tanya Bapeda? Saya ini 2 bupati lah. Kenapa kamu orang tidak bicara seperti itu? Berasa ini setelah itu datang kampanye lagi untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Kan kita malu, ya kan? Dia 900 miliar lebih, gue kayak. Kalau saya hitung ditambah lagi dengan tidak masuk APBN, tidak masuk APBD banyak. Itu saja lebih 700 miliar impers dan apa namanya dengan KSPN. Nah, ada lagi yang bilang Bupati ini tidak melindungi anak buah karena kita mau dibentur-benturkan, ya Pak?
Bukan di zaman saya cerita tentang kadis yang penjara. Kadis zaman saya itu satu saja, Pak Kamarudin yang penjara. Kenapa? Pak Kamarudin juga tahu siapa kira-kira yang melaporkan dia. Tahu Pak Kamarudin, tahu juga Pak Mandi siapa yang melaporkan mereka. Tahu, nanti kita tanya mereka. Tapi apakah di zaman saya? Tidak. Di zaman Hugo juga banyak. Di zaman Nabi ada atau tidak? Ada, masih ada yang belum keluar, masih ada juga yang belum keluar dari penjara. Ya kan? Betul nggak? Kabit ada. Kepala desa ada. Ya kan? Kepala desa Malayku penjara. Kepala desa Wahak Induk penjara. Zaman Wahabi juga itu. Ada zaman saya? Ada. Siapa kepala desanya? Kepala desa dulu. PLT kepala desa. Ada PLT kepala desa Liamami. Ada kepala desa Lagongga. Kasus kapan? Kasus dulu. Sebelum saya. Tahun berapa? Kasus internet 2000 berapa dulu? 2 tahun berturut-turut. Dan itu pernyataan dari masyarakat. Kami kepada masyarakat. Kalau saya tidak jadi bupati tidak penjara. Kenapa? Dilindungi. Betul nggak? Setelah saya jadi bupati penjara. Karena sudah tidak dilindungi, saya lepas saja. Kalau dia salah, silakan ambil. Kalau dia salah mengambil uang, kembalikan. Kami gitu. Kalau dia mampu kembalikan, ya tanggung jawab. Ya? Kepala desa Maleko PLT-nya berapa? Dia kembalikan 400 juta lebih. PLT Liamami berapa? 200 juta lebih. Jika mampu dikembalikan, penjara. Lagongga juga begitu. 2 tahun menganggarkan internet desa. 2 tahun. Nggak tahu berapa? 40 juta ke 60 juta 1 tahun. Kalau mampu mengembalikan, ya sudah penjara. Tanggung jawab, masa saja tanggung jawab. Kami gitu. Bukan saya yang penjarakan, mereka masing-masing bersalah. Bukan berarti melindungi, yang salah tetap salah. Jadi namanya Pak Mamai, bukan di zaman saya saja. Banyak, zaman-zaman dulu. Hanya mungkin yang mengatakan begitu lupa. Tahu? Ego kosumka arane alema semua milik mereka. Kalau yang jelek-jelek semua adalah bupati. Ya, sekali lagi apa? Itu adalah susu beruang. Ya, susu milik sapi atau sapi yang punya susu yang dapat nama baik adalah siapa? Beruang. Tapi bupati tidak pernah mempermasalahkan itu. Silakan mengklaim, hanya saya ingatkan terjadi di zaman saya sudah berhenti untuk mengklaim, berhenti untuk mengaku-ngaku. Kumio polimo di zaman sibuk ke zaman ini naik. Ya kan? Oke? Oke. Berdoa mulai so? Terima kasih. Dari kumakomi warna empat kapal wali sekarang. Menang wali atau tidak? Ya. Besar atau kecil? Pak Rijali dulu berapa? Bapak Masat dulu berapa? Nah kalau Pak Rijali dulu Bapak saudara ke sana berapa? Ada 50 nggak? Nggak boleh. Kalau haji kan saya tidak tahu. Haji kan sudah pernah kita lapor di sana Pak. Ya kalau misalnya Pak Rijali saja 20 kan berarti kita sudah tambah 40 lagi kan begitu? Kan 1 nilainya 2 dan 20 jadi 40. Iya. 50 lebih kan 100 lebih. Kalau dulu kita hanya minat 70, sekarang sudah 170 lebih. Tambah haji lagi luar biasa. Ya? Berarti bungkusnya wali ya bungkusnya? Bungkus? Wali. Kenapa orang datang kampanye dengan seluruh kebaikan begitu? Karena tahu wali ini wajib belinya banyak sekali. Betul? Tadi sekali lagi ada yang mengatakan mengaku-mengaku jalan mereka, listrik mereka, euro mereka sudah kita iakan saja, tapi tidak usah kita percaya daripada kita marah-marah. Betul. Ya, jangan kita buang energi di situ. Ya. Jaya Mamur ada nggak? Jaya Mamur dari sini? Ada. Jaya Mamur berapa? Banyak. Ya, kita menang Jaya Mamur? Ya, 2 kali pilkada kami menang terus di sana. Kita bungkus ya. 2-2 Jaya Mamur dengan wali bungkus. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Bapak sekalian sudah menjemput kami kemarin. Kemudian saya mohon maaf sebesar-besarnya istri saya tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau adalah ASN dan dia adalah orang yang perempuan yang paling dicari di Wakatobi ini. Khususnya oleh lawan. Kemana-mana saya pergi, mana istrinya ini? Mana istrinya ini? Banyak ada foto bahwa itu dipermasalahkan di Bawaslu. Demi kenyamanan, demi keselamatan untuk para apa namanya